Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin al mukhlisin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih membahas hadis ke-24. Kali ini kita membahas segmen keempat dari hadis panjang ini. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah memerintahkan kita supaya meminta hidayah kepadanya. Allah juga memerintahkan kita supaya minta makanan kepadanya. Dan malam hari ini kita akan membahas segmen hadis yang memerintahkan kita supaya meminta pakaian kepada Allah. Saya bacakan lafadznya. Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum." Wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah kalian pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi pakaian kepada kalian. Jadi potongan hadis ini memerintahkan kita supaya meminta pakaian kepada Allah. Kalau kita hubungkan dengan lafadz hadis sebelumnya, nyatalah bahwa yang diperintahkan Allah pertama diminta itu adalah hidayah. Menunjukkan yang paling penting dalam hidup itu adalah hidayah. Percuma orang punya segalanya, tapi kalau tidak dapat hidayah. Fir'aun itu contoh orang yang punya segalanya, tapi nggak dapat hidayah. Bagaimana nasibnya? Di neraka, kekal di dalamnya. Fir'aun itu kekayaan punya, istri banyak punya, popularitas punya, tentara punya, kekuatan punya, semuanya punya, tetapi tidak dapat hidayah. Maka kebahagiaannya hanya sebentar di dunia, setelah itu di akhirat sengsara selama-lamanya. Qarun juga demikian. Nah, Qarun ini unik. Awalnya ahli tauhid, lalu terakhir kufur. Ini juga contoh orang yang tidak istiqomah memegang hidayah. Maka orang semacam ini juga kekal di neraka. Karena di Quran itu Qarun itu disebut wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai celaka orang-orang yang kufur dan ingkar. Jadi setelah Allah menceritakan kisah Qarun, ternyata di situ disebut celaka orang-orang yang kufur terhadap Allah. Nah, kufurnya Qarun itu adalah karena menuduh Nabi Musa itu berdusta atas nama Allah. Kan tidak boleh kalau ke Nabi ragu, itu kan nggak boleh. Seorang yang beriman pada utusan Allah lalu kemudian ragu, itu hitungannya sudah kufur. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu dibahas, kalau ada orang itu meragukan sebagian dari ajaran para nabi dan rasul, maka statusnya murtad. Hal-hal yang jelas dalam agama ya, begitu diragukan maka statusnya murtad. Ada itu dalam pembahasan riddah ya. Kalau sekarang populer dibahas di nawaqidul Islam atau nawaqidul iman, hal-hal yang membatalkan iman atau membatalkan Islam. Itu yang dipopulerkan ada sekitar 10. Aslinya yang membuat murtad orang itu banyak. Di kitab fikih itu di bab riddah itu banyak sekali. Di antaranya orang ketika ragu, bukan mengingkari ya, hanya ragu saja.
ragu bahwa surga ada, wah itu sudah statusnya keluar dari Islam. Ragu bahwa neraka itu ada, itu statusnya sudah keluar dari Islam. Makanya tidak mudah. Nah, Qarun ini contoh orang yang tidak istiqomah memegang hidayah. Walaupun dia punya kekayaan yang luar biasa banyak. Di Quran itu digambarkan kekayaan Qarun itu, kunci saja, kunci untuk membuka gudang hartanya saja, itu membuat beberapa orang itu kalau memikulnya itu terseok-seok. Nah, bahasa Jawanya itu mentek-mentek ya, gimana itu? Bahasa Indonesianya apa itu mentek-mentek itu? Ya, di Quran itu dikatakan latanu bil usbah. Latanu inna mafatihahu latanu bil usbah. Jadi kunci-kuncinya gudang kekayaannya Fir'aun itu membuat berat orang yang mengangkatnya, dan yang mengangkatnya itu adalah usbah, sekelompok orang. Dalam bahasa Arab kalau disebut usbah itu angka antara 3 sampai 10. Banyak orang itu. Bayangkan itu kuncinya saja. Belum kekayaannya. Jadi kekayaan itu punya, pakaiannya bagus, pengikutnya banyak, pengaruhnya luas. Qarun itu seperti itu. Tapi tidak istiqomah memegang hidayah, maka nasibnya juga celaka. Seluruh hartanya dibenamkan oleh Allah di dalam bumi, dan nasibnya menjadi teladan bagaimana seorang hamba Allah yang dilaknat oleh Allah, dan menjadi contoh buruk bagi orang-orang yang mengkufuri utusan Allah. Jadi hidayah itu penting banget. Percuma kita punya segalanya kalau nggak punya hidayah, kalau nggak dapat hidayah. Yang paling disesali orang di neraka nanti itu adalah karena nggak dapat hidayah. Betul itu. Begitu melihat siksa itu dulu mereka mengangankan, aduh andaikan dulu saya dapat hidayah. Gitu angan-angannya itu. Jadi yang dikejar selama ini di dunia itu kayak merasa nggak ada maknanya itu semuanya, ketika nggak dapat hidayah. Ada di surat Al-Qasas, wa ra'awul 'adzaba law annahum kanu yahtadun. Dan mereka ketika melihat siksa itu, mereka mengangan-angankan andai saja di dunia dulu itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk Allah. Memang hidayah itu kalau didapatkan, maka hidup kita menjadi tertata, menjadi benar, diridhoi oleh Allah, apapun status kita. Kalau soal kaya dan miskin itu nggak penting. Kaya nggak apa-apa, yang penting dapat hidayah. Hartanya sempit juga nggak masalah, yang penting dapat hidayah. Kalau dikasih rezeki kadang banyak kadang sedikit, ya nggak masalah, yang penting dapat hidayah. Semuanya sudah ada contohnya itu. Orang-orang soleh itu ada yang oleh Allah dibuat kaya, ada yang dibuat miskin, ada yang dibuat pertengahan, ada yang dibuat pernah kaya pernah miskin, kaya lagi miskin lagi, ya pernah seperti itu. Itu biar semuanya tidak menjadi alasan untuk tidak mengejar hidayah. Ya. Nabi Sulaiman itu contoh hamba Allah soleh yang dibuat kaya raya. Tapi Nabi Isa itu contoh hamba soleh yang dibuat miskin, sampai rumah saja nggak punya. Jadi jenengan kita semua yang masih punya rumah, walaupun ngontrak, alhamdulillah masih punya rumah. Nabi Isa itu nggak punya rumah. Jadi beliau itu berjalan terus dengan murid-muridnya berjumlah 12 itu ke berbagai tempat. Makanannya belalang dan madu di hutan. Jadi nggak punya rumah sendiri. Itu contoh hamba Allah yang diuji dengan kesempitan hidup. Itu Nabi Isa. Ada pula yang awalnya dibuat miskin, setelah itu dibuat kaya, seperti Rasulullah. Rasulullah itu awalnya miskin. Makanya di Quran dikatakan wa wajadaka ailan fa'aghna. Tuhanmu mendapatimu wahai Muhammad sebelumnya itu miskin, setelah itu dibuat kaya. Miskinnya Rasulullah bagaimana? Iya, karena ditinggal wafat kedua orang tuanya. Terus ikut pamannya. Abu Thalib pun bukan orang kaya. Jadi hidupnya memang berat waktu itu. Makanya ketika ditawari nikah dengan Khadijah itu, Rasulullah awalnya bilang, ya pemuda seperti saya ini bagaimana bisa menikah? Masih belum memiliki biaya. Nah, tapi setelah dibantu pamannya, diberitahu yang dinikahi adalah Khadijah, akhirnya beliau menerima. Dan setelah itu Rasulullah mengalami fase kehidupan yang berkecukupan melalui jalur Khadijah, melalui istrinya.
Jadi punya uang. Ya, setelah itu Rasulullah hidup sederhana walaupun sebenarnya pemasukannya banyak. Sehingga setelah Khadijah wafat, Rasulullah itu mendapatkan penghasilan dari ghanimah, dari ini banyak sekali, tapi begitu dapat langsung dibagi-bagi sehingga hidup beliau itu sangat zuhud. Sahabat Nabi juga demikian, ada yang kaya raya, ada yang pertengahan, ada yang miskin. Abdurrahman bin Auf itu contoh yang kaya raya. Abu Hurairah, Abu Dzar itu contoh sahabat yang miskin. Karena miskin maka mereka nggak punya rumah sendiri, akhirnya tinggalnya di masjid. Kayak marbot sekarang kira-kira ya, tinggalnya di masjid. Karena nggak punya rumah, pekerjaannya serabutan. Yang dinamakan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang nggak punya rumah, juga nggak punya saudara di Madinah, pekerjaannya serabutan. Makanannya kadang-kadang dari sedekah kaum muslimin. Itu miskin. Ada pula yang tengah-tengah, yang hartanya pertengahan. Jadi semua orang soleh itu ditunjukkan oleh Allah, ada semuanya itu. Nabi Ayub itu contoh dari kaya terus dibuat miskin, diuji miskin sekian belas tahun terus dibuat kaya lagi. Memang ada kayak begitu. Kalau soal harta itu terserah Allah yang ngatur, tapi yang dipastikan pertama adalah hidayah. Hidayah ini terpenting dalam hidup. Apapun kondisi kita, apapun posisi kita, entah sebagai orang populer atau tidak populer, yang penting pegang hidayah. Entah jadi pejabat atau rakyat jelata, yang penting hidayah. Entah diberi kesempatan sekolah tinggi atau tidak sekolah tinggi, yang penting pegang hidayah. Entah dikasih pekerjaan tetap atau tidak pekerjaan tetap, nggak masalah, yang penting pegang hidayah. Ajaran dalam agama itu begitu. Yang pertama, hidayah dulu yang paling penting. Saking pentingnya hidayah, sampai di antara semua permintaan yang diwajibkan Allah diminta adalah hidayah. Apa buktinya diwajibkan? Bukti diwajibkan adalah kita itu wajib membaca Al-Fatihah saat sholat. Kan nggak sah toh sholat kalau nggak baca Fatihah. Mau itu rukun sholat, ya kan? Berarti wajib Al-Fatihah. Dan di Fatihah itu doa yang paling penting berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Artinya apa? Berarti Allah mewajibkan minta hidayah. Kalau minta istri nggak diwajibkan, boleh minta istri, ya, nggak terlarang. Minta pekerjaan nggak terlarang, enggak. Ya. Minta cepat lulus kuliah boleh, ya, boleh. Minta supaya utang dilunasi, tidak masalah itu kebutuhan kita memang. Tapi yang wajib sampai diwajibkan Allah itu hanya hidayah. Memang hidayah itu hal yang paling penting dalam hidup. Nah, di hadis ini yang kemarin sudah kita bahas, Allah mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku, semua kalian itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk padaku, pasti akan kukasih petunjuk. Jadi harus diminta itu hidayah itu, karena mahal banget, sudah penting, mahal sekali, sehingga harus diminta. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan saya belum bertobat karena belum dapat hidayah. Loh, jangan menunggu dikasih hidayah, minta itu. Orang-orang yang sombong nggak akan dikasih hidayah itu. Orang-orang yang sombong tidak akan dikasih hidayah. Makanya Fir'aun kok nggak dapat hidayah, kenapa? Karena sombong. Wastakbara huwa wa junuduhu, di Quran dibilang begitu, dia itu merasa dirinya besar, sombong, makanya nggak dapat hidayah. Syarat utama dapat hidayah itu harus tawadhu orangnya, harus merasa bodoh. Namanya minta petunjuk kan berarti merasa tersesat, no? Setelah itu baru minta petunjuk. Artinya harus tawadhu dulu, harus merasa rendah, harus merasa hina dulu di hadapan Allah, baru minta hidayah. Nah, jadi ini ya. Yang pertama petunjuk Allah adalah minta hidayah. Yang kedua baru minta makanan, kan gitu ya. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan padaku, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Jadi setelah minta urusan din, baru minta urusan dunia. Boleh.
kan gitu ya. Anjurannya itu berarti ajarannya seperti itu. Dan minta urusan dunia itu bukan celah, bukan aib. Orang mukmin itu jangan sampai merasa nggak bener kalau minta urusan dunia. Oh tidak, nggak begitu ajaran agama. Kita diajari minta makan itu berarti kan minta urusan dunia kan. Berarti boleh. Minta kepada Allah itu bukan hanya urusan agama, bukan hanya urusan akhirat, urusan dunia pun juga dianjurkan untuk meminta Allah. Dan makanan dinomorsatukan karena di antara semua kebutuhan, makanan ini adalah yang paling utama, ya kan? Orang kalau nggak nikah nggak mati kok, ya kan? Tapi kalau nggak makan, mati, ya kan gitu. Orang nggak punya pekerjaan tetap itu tetap hidup, meskipun jadi beban orang lain kadang-kadang, ya. Tapi kalau nggak makan, mati, kan gitu ya. Makanya perintahnya di sini adalah minta makanan. Bahkan seremeh apapun, kemarin sudah kita bahas ya. Sampai andaikan kita butuh garam untuk masak itu disuruh minta kita itu. Ya, seremeh apapun urusan makanan itu. Gitu ya. Nah, setelah minta makanan, maka dalam lanjutan hadis ini adalah diperintahkan untuk meminta pakaian. Nah, pakaian ini adalah jenis kebutuhan pokok kedua setelah makanan. Karena kenyang tapi telanjang ya gimana coba? Ya kan? Iya kenyang tapi telanjang. Ya itu kan dia menderita juga loh. Kebutuhan pokok masalah pakaian itu. Pakaian itu kebutuhan pokok kita. Pakaian kalau kita dapatkan berarti kita merealisasikan ini dinamakan jalbul masalih wa daf'ul madarrah. Menarik kemaslahatan dan menghalau kerusakan. Pakaian itu fungsinya banyak untuk kita. Yang jelas yang paling penting adalah pakaian itu melindungi kita dari hawa dingin, ya kan? Terutama jenis-jenis model jaket. Walaupun hawanya hanya seperti ini, tapi kalau kita buka pakaian ya dingin juga kan? Bisa masuk angin juga. Apalagi hawanya lebih dingin dari ini. Fungsi yang pertama itu melindungi dari dingin. Fungsi yang kedua adalah menutup aurat. Karena manusia itu punya aurat yang secara alami malu kalau terlihat orang lain. Karena aurat itu ada unsur aib. Aurat itu ada unsur aib. Ya orang kalau melihat akan kecewa, kata para ulama semacam itu. Makanya ditutupi. Ditutupi karena itu adalah jenis kehormatan. Nah, fungsi yang ketiga pakaian itu adalah untuk keindahan. Nah, jadi dengan pakaian yang bagus, maka orang terlihat lebih terhormat, lebih berwibawa. Orang terlihat dia itu bukan orang yang hina dan seterusnya. Nah, makanya karena pakaian seperti ini fungsinya, maka itu menjadi kebutuhan pokok manusia, ya. Jadi dari segmen hadis tentang makanan dan pakaian kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk kebutuhan pokok manusia ini kita dianjurkan Allah untuk meminta. Kalau memang butuh, minta. Dan faktanya untuk kebutuhan itu kan memang makanan, pakaian, yang ketiga adalah tempat tinggal, gitu ya. Betul, tempat tinggal. Walaupun di hadis ini nggak disebutkan, tetapi di Quran yang lain diisyaratkan itu termasuk kebutuhan pokok itu. Termasuk di fikih yang namanya tempat tinggal itu termasuk kebutuhan pokok. Karena itu wajib disediakan oleh seorang lelaki yang menikahi seorang wanita. Kewajiban nafkah suami yang menafkahi istri itu 3 ini. Menjamin makanannya, menjamin pakaiannya, kemudian menjamin tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya seorang muslim ini merasa butuh rumah, minta saja, tidak masalah. Seperti minta pakaian dalam hadis ini. Lawang pakaian saja minta kok, masa rumah nggak minta? Itu loh ya. Boleh minta. Ya Allah, berilah rezeki saya rumah yang diberkahi, misalnya. Gitu ya. Tidak masalah itu. Itu justru menampakkan kehinaan di sisi Allah. Dan itu yang paling disenangi oleh Allah. Nah orang kalau nggak mau minta itu malah terkesan sombong pada Allah. Wong butuh nggak mau minta, gitu loh ya. Nah itu malah tidak baik. Jadi kalau memang sudah merasa butuh untuk rumah itu, minta, tidak masalah. Berilah kami rumah ya Allah biar saya lebih bisa khusyuk dalam menyembahmu, misalnya. Gitu ya. Berilah rezeki saya rumah ya Allah untuk menjaga kehormatan saya, misalnya. Boleh itu.
Jadi setiap orang masalahnya mesti berbeda-beda ya. Tetapi orang boleh meminta sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, secara implisit hadis ini juga mengajarkan kepada kita sekali lagi bahwa kita itu butuh kepada Allah. Ya, dalam urusan apapun, termasuk urusan pakaian. Bukan hanya urusan makanan, tapi juga urusan pakaian. Kita ini sangat butuh kepada Allah. Dan yang bisa memenuhi kebutuhan seperti pakaian ini hanya Allah saja. Tidak mungkin selain Allah bisa memenuhi kebutuhan pakaian itu. Ya. Pakaian manusia itu kan kalau kita renungkan ya, itu kan asalnya dari kapas ya. Kapas diolah jadi benang. Benang kemudian ditenun jadi kain kan gitu ya. Kemudian dijahit jadi pakaian. Berarti asal mulanya adalah kapas ini. Atau bahan selain kapas yang kembalinya kepada tanaman gitu ya. Atau ada juga jenis pakaian yang diambil dari kepompong ulat sutra misalnya ya. Bisa juga pakaian itu diambil dari kulit-kulit hewan ya. Kalau kita renungkan jenis pakaian semuanya dari situ. Coba kita pikirkan, siapa yang menciptakan seluruh tanaman? Siapa yang menciptakan seluruh ulat termasuk ulat sutra itu? Siapa yang menciptakan seluruh hewan yang kulitnya diambil untuk pakaian manusia? Semuanya adalah Allah. Tidak ada manusia yang menciptakan itu semuanya. Oleh karena itu hakikatnya yang ngasih pakaian tetap Allah. Manusia itu hanya mengolah saja. Bahannya sudah ada disediakan Allah, terus diolah sama manusia, dibudidayakan. Peran manusia cuma mengolah dan membudidayakan, tapi tidak pernah menciptakan. Makanya minta pakaiannya kepada Allah. Nah, Allah ngasih pakaian itu bukan berarti pakaian turun dari langit, ya tidak begitu. Jalannya bisa macam-macam. Ya. Jalannya bisa macam-macam. Minta pakaian kepada Allah itu pengabulannya bisa dikasih uang sehingga bisa membeli pakaian. Nah, itu salah satu mengabulkan pemberian pakaian. Bisa juga jalannya adalah minta lalu kemudian dikasih hadiah saudara atau teman yang baik dapat pakaian. Kan ada orang-orang yang pakaiannya itu nggak pernah beli karena selalu dapat hadiah. Kan ada semacam itu ya. Ada itu. Nggak masalah, itu rezeki dari Allah itu. Ada pula yang pakaiannya itu adalah menunggu kampanye partai. Wah, jadi dia mendapatkan koleksi kaos-kaos partai itu, berbagai partai itu lengkap gitu ya. Nah, ada yang seperti itu. Ya macam-macam, tapi cara Allah ngasih rezeki pakaian itu. Ya, jadi bukan pakaian turun dari langit, enggak. Kalau zaman dulu mengabulkannya bisa jadi dengan dimudahkan ketika berburu hewan yang kulitnya bisa dipakai untuk pakaian, kemudian diolah, disamak jadi pakaian. Nah, itu juga bentuk pengabulan diberi pakaian oleh Allah. Sama ketika minta rumah misalnya, itu ya bukan berarti tiba-tiba ujuk ada rumah celing gitu, enggak. Dipermudah untuk memperoleh rumah, entah dengan dilancarkan rezekinya saat berbisnis, entah kemudian misalnya diutangi oleh orang yang baik dengan pembayaran yang sangat lunak, pembayaran seumur hidup pokoknya ya, sepunyanya misalnya, ya kan mungkin aja toh, kan rezeki juga semacam itu ya kan. Dan orangnya saking baiknya sampai bilang, nanti kalau nggak bisa, udah saya putihkan. Wah, kan lega banget ya. Kan bisa jadi itu dapat pengabulan doa minta rumah yang mendapatkan seperti itu, gitu ya. Jadi hanya ini, hanya Allah yang bisa mengabulkan pemberian pakaian. Karena semuanya esensinya adalah ciptaan Allah. Dan patut untuk kita ingat kembali, Allah itu adalah zat yang sangat senang jika dimintai. Ya, Allah itu bahkan marah kalau ada hambanya yang sombong dan tidak mau meminta kepada Allah. Saya ulang lagi, sudah kita bahas kemarin ya. Saya ulang lagi hadisnya. Hadisnya berbunyi, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya siapapun yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk minta kepada Allah. Karena godaan untuk nggak minta itu banyak banget ya. Merasa baik padahal salah itu sering kali itu. Yang paling sering perasaan begini loh. Waduh, aku ini kan banyak dosanya. Aku ini banyak salahnya pada Allah. Aku ini masih sholatnya itu masih belum baik. Aku ini masih ketaatannya asal-asalan.
kalau minta dunia kok rasanya gak enak ya. Nah, kadang-kadang ada perasaan begitu kan. Itu sepertinya benar, tapi salah. Ya kalau manusia sungkan, mungkin dia ya. Kita punya salah pada orang terus minta kan sungkan, itu kalau manusia ya. Tapi kalau Allah enggak, Allah itu malah senang kalau dimintai. Betapapun seburuk apapun agama kita. Karena orang kalau sudah mau minta pada Allah, maka itu awal dia mau beribadah kepada Allah. Ya kan? Karena minta itu kan berarti menghinakan diri dulu. Sementara hakikat ibadah itu kan sebenarnya menghinakan diri kepada Allah. Nah, kalau sudah mau mengadakan tangan ke Allah, nah ini sudah kabar gembira, karena tandanya dia sudah mulai mau menyembah Allah. Makanya jangan sampai di perasaan itu saya nggak enak meminta kepada Allah gara-gara merasa dosanya banyak atau ketaatannya masih ngasal-asalan. Ya. Termasuk yang keliru juga adalah menolak berdoa dengan alasan tawakal. Nah, itu salah juga. Tawakal aja lah, tidak usah minta kepada Allah. Kenapa keliru? Karena tawakal dan doa itu tidak bertentangan. Rasulullah itu banyak berdoa, setelah itu baru bertawakal. Kan begitu? Ketika mau perang, Rasulullah kan berdoa, ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, kuatkanlah tentaramu. Setelah itu tawakal, diserahkan hasilnya kepada Allah. Nah, kenapa harus dibenturkan? Gitu loh ya. Tawakal itu tidak bertentangan dengan doa. Jadi setelah berdoa baru dipasrahkan kepada Allah. Bukan tidak berdoa dengan alasan tawakal. Termasuk nggak mau berdoa dengan alasan pasrah pada takdir. Nah, itu konsep takdir yang salah juga itu. Orang mukmin itu wajib menerima takdir, tetapi wajib juga ikhtiar, kan begitu? Wajib ikhtiar. Tidak boleh orang mukmin itu dengan alasan pasrah kepada takdir lalu tidak mau berikhtiar. Ini sampai ada dalam hadis riwayat Bukhari ya. Ada orang-orang yang berhaji zaman dulu, yang dia itu saat berhaji itu nggak mau membawa bekal. Alasannya apa? Tawakal kepada Allah. Ada di zaman dulu itu perasaan kayak gitu ya. Nggak mau membawa bekal dengan alasan tawakal kepada Allah, menerima takdir dari Allah. Nah, ini ternyata disalahkan malahan yang semacam itu. Ya. Saya bacakan riwayat hadisnya ya. Jadi hadisnya semacam ini. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Kana ahlul Yaman yahujjuna wa la yatazawwadun." Penduduk Yaman itu pernah ada yang mau berhaji tapi tidak mau membawa bekal. Ya. Wa yaqulun nahnu al-mutawakkilun, dan mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang bertawakal. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Jika mereka sudah sampai ke Mekah, maka mereka meminta-minta kepada orang. Ya, fa anzalallahu taala wa tazawwadu. Berbekallah kalian. Ya, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi ini ada sejak zaman dulu itu ada sejumlah orang yang salah paham dengan konsep tawakal. Jadi merasa tawakal itu nggak perlu ikhtiar, itu salah, itu nggak benar. Jadi berhaji nggak membawa bekal itu keliru. Selama orang mampu membawa bekal, maka dia diperintahkan untuk membawa bekal. Apalagi jika setelah tawakal itu ternyata kemudian jadi beban orang lain. Tawakal tapi kemudian minta-minta, kan jadi beban orang lain gitu ya. Itu tidak terhormat malah. Rasulullah itu mengatakan, seseorang itu ketika membawa tali untuk mencari kayu bakar, lalu kemudian dijual, kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih mulia daripada meminta-minta. Kan hadisnya bilang tangan yang di atas lebih mulia dan lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kan memang tidak selayaknya orang mukmin itu jadi beban orang lain. Semangatnya itu harus malah mensupport orang-orang yang lemah, bukan jadi beban orang lain. Kalau ada mukmin yang itu merasa baik-baik saja saat jadi beban orang lain, ada yang nggak beres pemahamannya, gitu ya. Ada yang nggak beres pemahamannya. Ada itu sebagian agama kan tokoh-tokohnya itu ada yang makannya itu bertumpu pada mengemis di jalan-jalan, kan begitu ya. Nah, kalau mukmin tidak semacam itu. Kerja itu bagian dari amal soleh. Ikhtiar itu bagian dari amal
soleh. Makanya tidak boleh bertumpu pada orang lain seraya meninggalkan tawakal. Itu bukan semacam itu ajaran dari Islam, ya. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa tidak mau berdoa dengan alasan pasrah kepada takdir atau bertawakal kepada Allah. Karena itu nggak ada yang bertentangan. Jadi kita tetap berdoa, tetap berikhtiar. Setelah itu tawakal, justru itu bentuk yang paling sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Nah, hadis ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita Allah itu senang dimintai pakaian, sebagaimana Allah juga senang dimintai hidayah. Kan digabung ya tadi ya. Mintalah hidayah, mintalah pakaian, mintalah makanan. Nah, itu ketika digabung itu menunjukkan bahwa sebagaimana Allah senang dimintai hidayah, Allah juga senang dimintai pakaian. Gitu ya. Ini seharusnya membuat kita semakin semangat. Jangan pernah ragu-ragu untuk meminta urusan dunia sekecil apapun selama itu adalah kebutuhan kita. Ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya sudah jelas tadi saya katakan. Orang kalau mau minta kepada Allah, maka itu tandanya dia butuh kepada Allah. Itu pertama itu ya, tandanya dia butuh kepada Allah. Mau menghinakan diri kepada Allah, itu sudah bagus banget. Itu yang hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah ketika Allah itu mengabulkan permintaan seorang hamba, entah dikabulkan dikasih makanan, entah dikabulkan dikasih pakaian, entah dikabulkan diberi rumah, bahkan dikabulkan dikasih sandal sekalipun, itu nanti akan menjadi hujjah Allah bahwa Allah pernah memberi nikmat dulu di dunia, sehingga Allah nanti akan bertanya, kau gunakan untuk apa nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Jadi berdoa ini akan membantu seorang hamba untuk semakin dekat dan semakin kuat ibadahnya kepada Allah. Karena kalau sesuatu itu kita mintakan, kan berarti terasa banget di hati ya, butuhnya kita. Kalau dikabulkan itu kan kebaikan Allah terasa banget itu. Kita ini hakikatnya sebenarnya kan oleh Allah dikasih nikmat yang banyak sekali. Cuma seringkali nikmat-nikmat itu kalau tidak ada momen yang berkesan seringkali lupa. Ya. Ketika ada momen yang membuat kita itu terasa butuh banget, kemudian kita minta lalu dikabulkan, baru terasa banget. Gitu ya. Nah, karena itulah Nabi Musa itu saat menasihati Bani Israel, di antara sekian banyak nikmat itu, yang disuruh mengingat itu adalah nikmat bebas dari Fir'aun. Ya enggak? Kenapa? Karena di antara semua nikmat itu yang paling terasa. Padahal sebelum dibebaskan dari Fir'aun, sebenarnya Bani Israel kan tetap dikasih nikmat Allah, toh? Tetap dikasih nikmat makan, minum, tempat tinggal, ya masih dapat nikmat. Cuma karena sudah sering nggak biasa jadinya, nggak terasa jadinya nikmat itu. Begitu diuji, anak laki-lakinya disembelih, dibantai, gitu ya, anak perempuannya diperbudak, lalu kemudian Allah mengutus Nabi Musa, lalu kemudian dibebaskan, baru terasa banget kebaikan Allah, dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Makanya di Quran itu disuruh mengingat itu, ya. Kata Nabi Musa kepada Bani Israel itu, uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'aun. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Nah, sama. Kalau kita misalnya butuh sesuatu terus minta terus dikabulkan, itu akan membantu betul kita kebaikan Allah pada nikmat tersebut. Gitu ya, sekecil apapun. Ya. Kadang-kadang orang itu di hati muncul keinginan, dingin-dingin gini enak makan soto, gitu ya. Tiba-tiba ada tetangga kirim soto, kan ingat banget biasanya ya. Kenapa? Karena saat ada kerentek begitu kok langsung dikabulkan Allah, terasa banget nikmatnya Allah di saat itu, kan gitu. Padahal sebenarnya tiap hari dikasih makanan sama Allah gitu ya. Cuma tidak ingat, kenapa? Karena momennya sudah saking biasanya gitu loh ya. Nah, ini bedanya, itu hikmahnya ya. 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 Dan di sini ada jaminan. Ada jaminan. Orang yang minta pakaian pasti akan dikasih
Allah. Karena lafadznya adalah fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, pasti aku akan memberi kalian pakaian. Itu dalam bahasa Arab disebut sebagai jawab syarat. Jawab syarat itu adalah janji yang sifatnya pasti, dan Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Nah, makanya di antara semua hal duniawi ini, dua hal yang ada janji pasti dikabulkan adalah saat minta makanan dari Allah dan minta pakaian. Itu ada janji. Nah, tapi bisa kita kiaskan pada semua permintaan yang lain selama memang merealisasikan sifat sama seperti makanan dan pakaian, yakni butuh. Ya, oke. Nah, ketika seorang hamba itu sudah meminta kepada Allah supaya dikasih pakaian, lalu Allah mengabulkan dengan diberi rezeki supaya bisa mendapatkan pakaian, maka sebagai bentuk syukur seorang hamba harus mengerti hukum-hukum seputar pakaian. Gitu ya, konsekuensinya begitu. Bentuk syukurnya adalah berpakaiannya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sampai berpakaian yang tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah. Apa batas-batas terkait pakaian itu? Satu, pakaian harus menutup aurat, gitu ya. Kan masih banyak ini orang dikasih rezeki banyak, tapi pakaiannya nggak peduli nutup aurat apa tidak, ya kan? Terutama perempuan ya. Perempuan itu kalau berpakaian tuh yang penting kelihatan cantik, rata-rata begitu. Nggak peduli nutup aurat ataukah tidak. Nah, ini tanggung jawab kita ya, ke saudara-saudara, kerabat, pokoknya wanita-wanita kita. Kalau ada yang pakaiannya masih belum benar, wajib kita ingatkan. Karena siksa ke neraka akibat pakaian itu saya dapati di hadis itu banyak ke wanita malah. Ya, ada hadis yang bunyinya begini: sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua golongan manusia yang termasuk penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Maksudnya di zaman Nabi belum ada. Apa itu? Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukuli manusia. Ini gambaran orang yang menyiksa orang lain. Terus yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Coba gimana itu? Berpakaian tapi telanjang. Gimana itu kalau zaman sekarang kira-kira? Kan banyak kayak begitu ya. Berpakaian tapi telanjang itu tafsirnya luas banget. Berpakaian tapi telanjang maknanya dia seperti berpakaian tapi tidak memberi fungsi pakaian, tidak menjalankan fungsi pakaian. Fungsi pakaian kan nutup aurat harusnya. Tapi ada wanita-wanita yang memakai pakaian justru menonjolkan hal-hal yang bisa memicu syahwat para lelaki. Kan begitu? Contoh wanita yang berpakaian tapi telanjang itu apa? Berpakaian tapi transparan. Ada enggak? Ada, ya kan? Terutama yang nggak beriman di negara-negara barat itu kan biasa banget ya itu. Berpakaian tapi pakaiannya transparan. Pakaiannya panjang tapi belahannya sampai ke pinggang. Ya sama aja gitu ya. Berpakaian tapi telanjang. Berpakaian lengkap atas bawah tapi ketat. Menonjolkan bagian tubuh yang sudah menonjol, kurang menonjol, tonjolkan lagi. Nah, itu kan sama, berpakaian tapi telanjang. Ya. Nah, itu contoh-contoh nisaun kasiyat tapi ariyat. Itu masuk neraka loh, itu bener itu. Di Quran dikatakan masuk neraka loh kayak begitu itu. Kan nggak gampang ya, karena godaan wanita itu yang paling utama adalah pengen dipuji cantik kan begitu tuh. Ya. Ujian terberat wanita itu pengen dipuji cantik. Jangankan wanita-wanita yang jahil, yang awam, gak ngerti agama. Wanita-wanita yang sudah ngaji sekalipun itu masih pengen terlihat cantik kadang-kadang. Ya enggak? Yang pakai cadar itu, karena di zaman Masya Allah, ini zaman medsos ya, zaman Instagram, zaman gitu. Cadar itu fungsinya kan sebenarnya menutup kecantikan tuh ya. Tapi ada yang gak tahan juga di foto gitu ya. Tampakkan matanya yang indah aja, terus captionnya senyumlah, karena senyum itu sedekah. Masalahnya kenapa foto itu nangkring di situ gitu? Itu kan masalah besar itu. Jadi nggak mudah itu ya, untuk menjadi orang yang bisa menahan diri bagi wanita ya, untuk tidak menampakkan itu, karena ujiannya memang di situ. Ya, menutup aurat satu. Kalau laki-laki nggak terlalu banyak masalah, karena laki-laki ini kan memang tidak bukan fitrahnya menampilkan ketampanan dirinya gitu ya. Artinya nggak terlalu menonjol lah.
Enggak, bahkan namanya dandan ini kadang sekedarnya kalau laki-laki. Jadi enggak seperti wanita. Karena aurat laki-laki juga sederhana, antara pusar sampai lutut, dan mayoritas lelaki melaksanakan yang lebih dari itu, gitu ya. Nah, jadi enggak terlalu masalah. Aurat itu justru yang paling banyak fitnahnya perempuan. Ini menjadi kewajiban bagi kita yang punya kerabat, saudara, anak, istri untuk menjaga di situ biar enggak terkena ancaman ini. Yang kedua yang termasuk dilarang jenis berpakaian adalah libsatus syuhrah, pakaian popularitas. Nah, ini di zaman dulu seperti apa maksudnya pakaian popularitas itu? Yakni memakai pakaian yang tujuannya adalah membedakan diri dari kebanyakan orang sehingga dia menjadi melagak, merasa istimewa, gitu ya. Jadi berpakaian itu akhirnya toleh kanan kiri kayak orang paling ganteng sedunia, gitu ya. Ini termasuk pakaian syuhrah yang diharamkan dalam agama. Jadi kalau sudah kasih rezeki Allah, jangan sampai melanggar ini. Beli pakaian yang umum saja, yang biasa dipakai, yang wajar, gitu ya. Bagus boleh, tapi yang tetap wajar. Jadi tidak sampai membedakan diri sehingga dia merasa diri istimewa di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Larangan yang ketiga terkait pakaian adalah jangan sampai berpakaian itu memakai pakaian yang dipakai lawan jenis. Nah, kan itu akan memicu sifat banci pada lelaki dan sifat tomboy bagi wanita. Itu dilarang dalam hadis Nabi. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsatar rajul. Rasulullah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini cuma pakaian aja dilaknat loh ya. Apalagi operasi ya, apalagi operasi kelamin. Cuma pakaiannya tok itu loh dilaknat. Gimana dengan yang mengganti kelamin yang mengubah fitrahnya? Wah, ini sudah melampaui batas, gitu ya. Saya pernah ditanya, orang-orang yang mengubah kelaminnya itu kalau sholat diterima apa enggak? Nah, saya jawab, ya Allah yang tahu diterima, kita enggak tahu diterima apa enggak. Tapi mengubah kelaminnya jelas maksiat itu, gitu ya. Allah yang maha adil yang nanti akan menilai. Yang jelas kita bisa menilai bahwa mengubah kelaminnya itu adalah maksiat, dan itu tidak akan mengubah statusnya saat dia mati nanti. Kalau dia laki-laki tetap diperlakukan laki-laki, dan haram bagi wanita untuk memperlakukan dia seperti wanita karena dia statusnya adalah laki-laki. Ya, termasuk haram adalah lelaki tidak boleh pakai sutra. Itu ada hadisnya ya. Khusus laki-laki tidak boleh pakai sutra. Ini pakaian kemewahan, pakaian yang memicu orang untuk sombong, pakaian yang memicu orang untuk lupa akhirat. Jadi yang semacam ini adalah jenis pakaiannya ahlu dunya. Oleh karena itu laki-laki diharamkan oleh Rasulullah untuk memakai sutra, kecuali sakit. Maksudnya sakit itu misalnya kalau pakai pakaian biasa itu jadi gatel misalnya ya, seperti sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu kalau pakai pakaian biasa itu gatel. Nah, begitu pakai sutra ternyata nggak gatel. Nah, berarti kulitnya ini hanya kompatibel dengan sutra, gitu ya. Nah, yang semacam ini boleh. Ini pengkhususan dalam kondisi sakit. Tapi dalam kondisi normal diharamkan pakai sutra. Terus diharamkan juga saat berpakaian jangan sampai berlagak karena pakaian. Allah benci sekali dengan orang yang sombong dengan pakaiannya. Jadi merasa diri beda dengan orang lain gara-gara pakaian, itu haram. Ada hadis yang mengatakan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Itu karena bencinya luar biasa Allah pada orang sombong, termasuk orang yang sombong karena pakaiannya itu juga dibenci oleh Allah. Nah, semisal dengan pakaian adalah aksesoris yang lain. Katanya buat sombong bukan hanya pakaian. Kacamata bisa buat sombong ya. Pakai kacamata hitam gitu ya, jalan rasanya kayak orang terganteng sedunia itu ya. Ini sama. Ini tidak boleh kayak begini. Bukan sifatnya orang mukmin. Kadang HP juga bisa buat sombong ya. Baru beli iPhone itu rasanya kayak bawanya di jalan itu kayak gini ya semuanya ya. Ingin menunjukkan baru beli iPhone. Nah, itu bisa juga menjadi penyebab dibenci oleh Allah. Tidak boleh. Gitu ya. Ya. Adapun selain ini, maka berpakaian itu tidak ada batasannya, bebas apapun, tapi ada hadis khusus yang mengatakan bahwa pakaian yang paling utama adalah warna putih. Nah, ya seperti Pak Adi ini, Masya Allah. Jadi ini pakaian yang paling afdol. Ya. Ini ada hadisnya ini. Rasulullah mengatakan, ilbasu al-bayad, pakailah pakaian putih. Nah, ada hadisnya ini.
ada keutamaan nih secara khusus di antara semua pakaian. Ilbasu al-bayat, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha athhar wa atyab, karena itu suci dan baik. Makanya kan dijadikan kafan ya. Karena pakaian terbaik itu. Itu jangan pakaian ukhrawi banget gitu loh ya, mengingatkan akhirat ya. Nah, itu bersih ya. Supaya orang mungkin hikmahnya adalah ketika suruh pakaian putih itu semangatnya untuk membersihkan diri dari dosa, pengen bersih putih kayak pakaian yang dipakainya. Nah, kira-kira begitu ya semangatnya ya. Nah, itu keutamaannya semacam itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah masuk waktu Isya, untuk kajian meminta pakaian ini saya kira kita cukupi. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.